Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatuddoyono, saya selaku mahasiswa manajemen Universitas Serak Raya. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel pengaruh budaya organisasi pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Divisi Aviation Security PT Angkasa Pura Support Balikpapan. Di sini saya ingin melengkapi tugas mata kuliah metode penelitian dosen pengampu Prof. Ashok Hermansyah Andi Wibowo SE MM. Di sini ada pendahuluan latar belakang. 1. Kinerja AVSAC penting untuk keselamatan penerbangan. 2. Pandemi berdampak pada budaya kerja dan rekrutmen. Yang ketiga, diperlukan analisis berpengaruh budaya organisasi, pelatihan, dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Rumusan masalahnya adalah: apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Dan apakah budaya organisasi, pelatihan, dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi, pelatihan, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Divisi Aviation Security PT Angkasa Pura Support Balikpapan, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana ketiga faktor tersebut dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam menjalankan tugas pengamanan dan keselamatan penerbangan lingkungan bandara. Tinjauan pustaka. Definisi variabel. X1 itu adalah budaya organisasi, X2 adalah pelatihan, dan X3 adalah motivasi kerja, serta kinerja karyawan adalah Y. X1. Budaya organisasi. Nilai-nilai dan norma yang dianut oleh perusahaan untuk membentuk perilaku kerja karyawan agar sesuai dengan visi dan misi organisasi. X2. Pelatihan. Proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan karyawan dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi semangat, kedisiplinan, komitmen karyawan dalam bekerja. Yang terakhir, Y, kinerja karyawan. Tingkat pencapaian hasil kerja karyawan dalam menjalankan tugas sesuai standar dan target yang ditetapkan oleh perusahaan. Hipotesis. X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, X3 berpengaruh terhadap Y, X1, X2, X3 berpengaruh positif secara simultan terhadap Y. Kerangka berpikir, budaya organisasi sebagai X1, pelatihan sebagai X2, dan motivasi kerja X3, serta kinerja karyawan sebagai Y. Kemudian di sini ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan populasi 86 karyawan Divisi Aviation Security PT Angkasa Pura Support Balikpapan, sampel jenuh 86 orang, pengumpulan data secara kuesioner, studi pustaka, dan observasi lapangan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Nah, kita bisa melihat tabel uji validasi dan reliabilitas. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi, pelatihan, dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan Divisi Aviation Security PT Angkasa Pura Support Balikpapan. Secara parsial, ketiga variabel juga berpengaruh signifikan dengan motivasi kerja menjadi faktor yang paling dominan. Hal ini berarti semakin baik budaya organisasi, pelatihan, dan motivasi kerja yang diberikan, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Di sini kita bisa melihat bahwa tabel uji validasi dan reliabilitas. Goodness of fit, R square sama dengan 0,783, artinya 78,3% variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel budaya organisasi, pelatihan, dan motivasi kerja. Sisanya sebesar 21,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Desain website berperan penting sebagai representasi perusahaan dalam interaksi dengan konsumen, terutama dalam membangun kepercayaan e-trust dan kepuasan e-satisfied. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh langsung desain website terhadap loyalitas e-loyalty tidak signifikan, sehingga diperlukan mediasi melalui e-trust dan e-satisfied. Artinya,
Dalam e-commerce, loyalitas pelanggan lebih terbentuk secara tidak langsung melalui proses kepercayaan dan kepuasan terlebih dahulu. Kemudian, simpulan dan saran. Kemudian ada simpulan dan saran. Penelitian ini menunjukkan bahwa desain web design memiliki pengaruh signifikan terhadap e-trust dan e-satisfaction, namun tidak berpengaruh langsung terhadap e-loyalty. Kepercayaan elektronik e-trust terbukti mampu meningkatkan kepuasan elektronik e-satisfaction, dan pada akhirnya e-satisfaction memiliki peran penting dalam meningkatkan loyalitas elektronik atau e-loyalty. Hal ini menegaskan bahwa kepuasan pelanggan menjadi faktor kunci dalam menciptakan loyalitas, dan kepercayaan menjadi prasyarat utama dalam membangun kepuasan tersebut. Bagi pengelola platform digital atau situs web, disarankan untuk memprioritaskan pengembangan desain web yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu membangun kepercayaan pengguna seperti melalui keamanan data, transparansi informasi, dan kemudahan navigasi. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan kepuasan pengguna demi memberikan pengalaman yang konsisten dan responsif. Karena kepuasan inilah yang pada akhirnya akan mendorong loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.